Saya mohon waktu untuk menyampaikan beberapa hal dan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pilkada. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang sedang berolahraga, yang sedang menikmati kuliner, kemudian yang sedang melakukan tes kesehatan, dan lain sebagainya. Hari ini adalah hari terakhir KPU Kota Denpasar jadwalnya melakukan sosialisasi berkaitan dengan pembukaan kembali pendaftaran bakal calon. Ya. Namun sebelumnya saya perlu menggambarkan sedikit tentang proses yang telah kita lakukan. Mulai dari tahapan, kemudian kita perlu mengingat kembali karena ini bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Kita mengingatkan kembali bagaimana para pendiri bangsa kita telah menyepakati bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Kemudian pemilu adalah tempat bersemayamnya roh demokrasi. Jadi pemilu dan pemilihan adalah hal yang tidak bisa kita hindari untuk menjalankan bagaimana roda pemerintahan, bagaimana jalannya negara kita 5 tahun ke depan. Jadi pemilu adalah roh di mana demokrasi itu merupakan kesepakatan jalannya pemerintahan. Berbicara tentang pemilu, ada 4 hal yang harus dicapai, yang mengatakan bahwa pemilu itu menjadi sehat dan berkualitas. Satu, adanya peraturan dan perundang-undangan yang baik. Yang kedua adalah penyelenggara yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi. Yang ketiga adalah para pemilih, kesiapan dari masyarakat pemilih. Yang keempat adalah peserta pemilu yang baik dan berkualitas. Jadi 4 komponen ini sebagai indikator bahwa pemilu itu dikatakan sehat dan berkualitas. Berkaitan dengan pilkada, peraturan dan perundang-undangan dalam pilkada ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 8, ada perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 1. Satu adalah kita disepakati bahwa di dalam undang-undang itu pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang pertama. Yang kedua, pemilihan kepala daerah memilih pasangan calon, baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemenang dalam pilkada adalah yang memiliki suara yang terbanyak. Itu beberapa hal yang mendasar. Kemudian yang keempat adalah pilkada dilaksanakan secara serentak. Untuk masa pemerintahan yang berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama 2016 dilaksanakan bulan Desember 2015. Untuk Denpasar, karena masa berakhirnya adalah 11 Agustus 2015, maka Denpasar mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015 dan disepakati tanggal 9 Desember 2015.
Itu mengenai peraturannya. Kemudian masalah penyelenggara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebenarnya pilkada ini bukanlah sebagai rezim pemilu. Maka dari itu, pilkada ini bukan namanya pemilu kada, akan tetapi pilkada, pemilihan kepala daerah. Karena itu, penyelenggaranya seharusnya bukan KPU. Akan tetapi, karena belum ada lembaga yang memiliki pengalaman untuk menyelenggarakan pemilihan, maka KPU, kemudian Bawaslu, kemudian DKPP dalam Undang-Undang Nomor 8 ditunjuk sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang disingkat pilkada. Ya. Kemudian itu penyelenggaranya. Yang ketiga, pemilih. Ya. Pemilih dalam hal ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa yang bisa menggunakan hak pilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari H pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ya, jadi itu syaratnya. Kemudian terdaftar dalam daftar pemilih tetap. KPU Kota Denpasar telah melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih dari tanggal 15 Juli sampai dengan 19 Agustus, melakukan pencocokan dan penelitian, mendatangi rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah penduduk di setiap rumah di Kota Denpasar, ditandai dengan menempelkan stiker dan tanda terima sudah terdaftar sebagai pemilih. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 September kita akan menetapkan daftar pemilih sementara yang ditetapkan oleh KPU Kota Denpasar. Setelah ditetapkan daftar pemilih sementara, kita umumkan sampai dengan tanggal 10 September 2015 dan masyarakat bisa melihat pengumuman ini apakah terdaftar dalam daftar pemilih sementara atau tidak. Apabila tidak terdaftar, masih memungkinkan untuk didaftarkan, masih memungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Apabila ada yang dirasanya tidak berhak menggunakan hak pilihnya, masih dimungkinkan untuk melakukan pencoretan bagi pemilih yang dirasanya tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Siapa yang tidak berhak menggunakan hak pilih? Masyarakat yang tadinya menjadi anggota, menjadi sipil, kemudian berubah menjadi TNI Polri, itu tidak berhak menggunakan hak pilihnya. Kemudian ada data ganda, kemudian ada yang sudah pindah domisili, atau bagi penduduk yang belum cukup umur. Itu dilakukan pencoretan. Demikian pula sebaliknya, bagi masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya, dilakukan penambahan pemilih baru. Masih bisa dilakukan sampai dengan 2 Oktober 2015. 1 sampai 2 Oktober 2015 kita akan menetapkan daftar menyampaikan apabila masih ada yang tercecer. Itu diberi kesempatan 10 hari setelah DPT ditetapkan. Itu namanya daftar pemilih tetap tambahan. Itu dilakukan 10 hari setelah DPT ditetapkan. Nah, itu harapan kami adalah masyarakat melihat itu kemudian menyampaikan apabila masih tercecer penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih. Pada saat hari H, apabila masyarakat belum terdaftar pun masih diberi kesempatan untuk menjadi pemilih dengan menyampaikan KTP atau KK. Disampaikan kepada Ketua KPPS, dilakukan pemilihan di mana TPS berada sesuai dengan domisilinya. Itu mengenai pemilih. Nah, yang keempat adalah
peserta pemilihan. Jadi kita sudah mengenal 4 komponen. Satu tadi adalah peraturannya, yang kedua adalah penyelenggara, yang ketiga adalah pemilihnya, yang keempat adalah yang dipilih peserta pemilihnya. Dalam pilkada ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, peserta pemilihan adalah dari independen dari masyarakat, kemudian dari partai politik. Dari independen disyaratkan harus mencapai syarat dukungan 7,5% karena penduduk Denpasar di atas 600.000 jiwa sampai dengan 1 juta, sehingga syaratnya adalah 7,5% dikalikan jumlah penduduk. Syarat dukungannya kurang lebih 47.000 KTP minimal. 47.000 KTP minimal. Namun tahapan ini sudah berakhir. Tidak ada yang mendaftar di Kota Denpasar untuk jalur independen, sehingga diberi kesempatan untuk partai politik. Untuk partai politik syaratnya adalah 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Kalau 20% kali 45 kursi di DPRD Denpasar, jadi minimal partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calonnya minimal 9 kursi. Jadi partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan calonnya adalah minimal memiliki 9 kursi. Hitung-hitungannya adalah kalau di Denpasar, di DPRD Denpasar, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, PDIP ada 7 partai yang memiliki kursi di DPRD. PDIP memiliki 18 kursi, Golkar 8 kursi, Demokrat 6 kursi, Gerindra 5 kursi, Hanura 4 kursi, PKS 3 kursi, dan Nasdem 1 kursi. Jadi itu bisa melalui satu partai politik atau gabungan partai politik ya, yang memiliki kursi di DPRD. Kemudian tahapan telah kita lalui, tahapan pencalonan sampai dengan saat ini. Tanggal 26 sampai tanggal 28 Juli 2015 kita buka pendaftaran. Ada 2 pasangan calon yang mendaftar. Ada 2 pasangan calon yang mendaftar. Kemudian kita lakukan verifikasi kesehatan, kemudian administrasi. Dilakukan perbaikan tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 September. Tanggal 24 September kita lakukan penetapan. Sesuai dengan surat edaran KPU nomor 510 bahwa pada tanggal 24 bagi daerah, kota, kabupaten dan provinsi yang hanya 1 pasangan calon yang memenuhi syarat, kita buka kembali pendaftaran dengan 3 hari penundaan, 3 hari sosialisasi, dan 3 hari pembukaan pendaftaran. Hari ini adalah hari sosialisasi terakhir. 3 hari penundaan kita telah lakukan dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Agustus. Kemudian dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 hari ini kita melakukan sosialisasi. Dan mulai besok tanggal 31 dan tanggal 2 September kita buka kembali pendaftarannya. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, partai politik atau gabungan partai politik yang masih bisa mengajukan calonnya, bisa mengajukan pendaftarannya mulai besok sampai dengan tanggal 2 September. Ya, kehadiran saya di sini adalah dalam rangka melakukan sosialisasi untuk pendaftaran pembukaan kembali bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Nanti tanggal 11 September setelah ada pendaftar sampai tanggal 2 September kita lakukan verifikasi seperti sebelumnya, verifikasi kesehatan, administrasi. Kemudian tanggal 11 September rencananya kita tetapkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Lebih dari 1 baru kita bisa tetapkan.
Nah, sesuai dengan SE 433 huruf nomor 2 huruf B, bahwa partai politik yang belum mengajukan calon atau partai politik yang calonnya tidak memenuhi syarat bisa mengajukan calonnya kembali pada masa pembukaan pendaftaran kembali. Jadi kesimpulannya adalah besok partai politik yang belum memenuhi syarat dan partai politik yang belum mengajukan calonnya masih bisa untuk mengajukan calonnya kembali pada masa pendaftaran pembukaan kembali. Hitungan-hitungan kita adalah apabila itu dilakukan oleh semua partai politik, kita masih bisa mengharapkan 2 pasangan calon yang masih bisa mendaftar. 2 pasangan calon yang masih bisa mendaftar. Jadi kita menunggu besok KPU Kota Denpasar menunggu sampai tanggal 2 September jam 16.00 untuk partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calonnya, pasangan calonnya. Apabila tidak ada yang mendaftar, sampai saat ini regulasinya adalah akan ditunda sampai dengan 2017. Sebelum ada SE. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.